Kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju Bromo. Ini saya menggunakan motor ADV 160 ABS. Dan kali ini saya menggunakan kamera Insta360. Perjalanan kali ini bersama istri. Dan perjalanan kali ini sangat menyenangkan. Karena ini pertama kali saya mencoba mengendarai motor sendiri melewati tanjakan-tanjakan menuju Bromo. Motor yang saya gunakan ini cukup kompeten di medan-medan tanjakan seperti perjalanan ini. Di perjalanan ini kita disuguhi oleh banyaknya keindahan-keindahan alam yang kita lihat. Banyak pepohonan, pemandangan yang sangat hijau, yang pastinya juga udara yang sangat sejuk. Selama di perjalanan ini kami sangat menikmati perjalanannya. Udara yang sejuk, keindahan alam, dan penataan tempat-tempat pemukiman yang sangat tertata rapi. Dan kali ini kita melewati jalur Nongko Jajar menuju ke Bromo. Kebetulan pada saat kita lewati ini akan diadakan karnaval. Karena pada saat kita lewati ini masih dalam rangka kemerdekaan. Dan warga-warga di sini sangat ramah. Karena setiap kali kita lewat, itu penuh dengan senyuman. Jadi, untuk teman-teman yang mau ke Bromo, bisa lewat via Nongko Jajar. Pemandangan di sini sangat membuat hati senang, pikiran tenang. Jadi, mari kita nikmati perjalanan kami menuju ke Bromo. Kebetulan saya ke Bromo ini agak telat ya. Biasanya kan orang-orang ke Bromo itu tengah malam untuk mengejar sunrise, untuk mengejar sunrise point. Nah, kebetulan kami ini, karena kami memang baru ke Bromo ini, maka kami berangkat jam 6. Nah, dari perjalanan yang indah tadi, sekarang kita sudah sampai di pos pengecekan tiket. Nah, untuk teman-teman yang mau ke Bromo, itu bisa pembelian tiketnya melalui online. Nanti setelah melakukan pembelian tiket di online, tiket ke Bromo Tengger Semeru, maka bisa isi data segala. Setelah itu, maka ada biaya untuk pembayaran tiket masuknya. Nah, tiket masuk tadi itu nanti disimpan di galeri HP kita. Setelah itu nanti sampai pos kita tunjukkan tiket tadi. Nah, di tiket itu ada tulisan 1 Komandan Regu. Terus sama anggotanya. Nah, itu Komandan Regunya saya isi nama saya. Terus anggotanya saya isi nama istri saya. Oh, setelah dari pos pengecekan tiket tadi, kita lanjut menuju ke Bromo. Nah, ini pemandangan di sini sangat indah. Pohon-pohon cemara yang tinggi, udara yang sejuk. Nah, kita sekarang berada di dataran yang sangat tinggi. Sedikit view dataran rendah yang kita lihat.
view data na yang kita lihat itu sangat terbuka lebar. Apalagi kita bisa berhenti untuk menikmatinya. Karena kami di sini sudah agak kesiangan, jadi kami meneruskan terus perjalanan ini. Ini beberapa footage yang kami ambil pakai Insta360. Kebetulan kamera ini bisa merekam seluruh area di sekitaran kita. Jadi kita bisa mengarahkan mau ke area mana yang mau disimpan. Setelah kamu berkendara cukup lama, maka ini sudah dekat ke penanjakan Sunrise Point Bromo. Setelah itu, kita berjalan pelan-pelan. Nah, ini sekarang kita sudah berada di Bukit Cinta. Halo, kata orang-orang Bromo ini namanya Bukit Cinta. Nah, di Bukit Cinta ini salah satu spot yang paling epic, yang paling yang salah satunya terbaik lah untuk kita melihat kumparan lautan awan yang ada di sekitaran Kawah Bromo. Jadi kita ini sekarang lagi berada di ketinggian, dan ketinggian kita ini itu di atas awan. Jadi di depan kita ini itu lautan awan semua. Nah di bawah lautan awan itu nantinya ada lautan pasir. Nah ini kita lihat dari Bukit Cinta. Nah ini suasana keramaian yang ada di Bukit Cinta. Itu nih mobil-mobil jeep yang turun dari penanjakan 1. Dan ada beberapa yang tidak naik ke penanjakan 1 sehingga mereka berhenti di Bukit Cinta ini. Ini parkiran motor sangat cukup. Sehingga banyak pengendara-pengendara itu yang hanya sampai Bukit Cinta ini. Dan di Bukit Cinta ini juga menyediakan makanan. Artinya di sini banyak. Ada beberapa pedagang bakso. Nah yang dirindukan di Bukit Cinta ini adalah makan bakso dengan view lautan awan dan Kawah Bromo. Ya ini, saya mengambil video ini memakai tripod setinggi sekitar 2 meter ya. Sehingga kita bisa melihat dari atas kondisi dari lapangan, dari lautan awan itu sendiri. Nah, ini beberapa video pendek yang saya ambil pada saat di area Bukit Cinta. Alhamdulillah, istri saya sangat senang. Karena ini adalah pertama kalinya istri saya datang ke Bromo atau mengunjungi Bromo ini. Ini pertama kalinya istri saya mengunjungi Bromo ini. Dan rasanya itu saya sangat bangga. Saya bisa mengajak istri saya untuk mengunjungi Bromo ini. Dan ini pengalaman pertamanya melihat Kawah Bromo
lautan awan, lautan pasir. Sehingga saya sangat senang. Jadi kebetulan waktu kita pagi-pagi di sana itu, kita melihat Gunung Semeru yang mengeluarkan itu kemungkinan awan panas ya dari kawah Gunung Semerunya. Jadi di sampingnya Gunung Bromo ini itu ada Gunung Semeru. Ini mengeluarkan kemungkinan itu awan panas ya. Dan ini beberapa footage lautan awan. Ini saya mengambil video ini sekitar jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi masih lautan awan. Jadi teman-teman kalau semisal mau ke Bromo, saya sarankan itu jangan di musim-musim hujan. Karena kalau musim hujan, yang pertama itu akan terjadi kemungkinan banjir di lautan pasir Bromo. Terus yang kedua, kemungkinan lautan awan ini tidak akan terjadi. Terus yang ketiga, kemungkinan kita menikmati sunrise di penanjakan satu Bromo itu kemungkinan tidak. Tidak kita lihat itu matahari terbitnya. Sehingga saya sarankan ke sini itu antara bulan Juli, Agustus, September. Kemungkinan Oktober juga masih oke. Atau mungkin di setiap bulan mungkin teman-teman bisa melihat kondisi cuaca dulu. Baru ke Bromo ini. Karena kita perjalanan ke Bromo ini sangat butuh effort. Sehingga kalau bisa nih ya, kita lihat dulu tuh di-update orang sekitaran Bromo di tanggal sebelum kita berangkat. Apakah kondisi-kondisi saat itu Dan ini lagi musim hujan atau kita tidak? sudah turun dari penanjakan Bromo. Saya rasa teman-teman Ini kita sangat-sangat sekarang lagi berada di lautan pasir senang Bromo. kalau melihat Nah, seperti ini beberapa kondisi lautan pasir Bromo. Ini adalah salah satu spot yang paling diminati oleh kawan-kawan yang ke Bromo. Ini lautan pasir. Kita dari lautan pasir berbisik, maka kita akan sekarang menuju pintu keluar arah Malang. Jadi sih kita itu kan tadi berangkat dari masuk dari pintu Nongko Jajar atau Pasuruan. Nah, kita keluarnya itu lewat jalan menuju Malang. Jadi ini beberapa kondisi jalan menuju pintu keluar atau jalan keluar menuju arah Malang. Nah, ini biasanya disebut Bukit Teletabis, ya kan? Kenapa? Karena ini tuh bukitnya itu sangat-sangat hijau. Sangat-sangat cantik. Sehingga ini mirip di kartun Teletubbies, mungkin begitu ya. Dan ini sangat-sangat indah sekali. Jadi kalau teman-teman dari arah Nongko Jajar mau coba keluar arah Malang bisa melewati jalan ini. Atau mungkin teman-teman kalau semisal tidak mau lewat Malang keluarnya, bisa balik lagi ke arah Pasuruan keluarnya. Jadi dari lautan pasir tadi kita nanjak lagi ke arah Pasuruannya. Nah, kalau via Malang ini yang saya rasakan keluarnya via Malang ini itu jalannya tidak terlalu curam. Sehingga kita pun pengereman atau mungkin tenaga motor untuk nanjak
itu tidak terlalu banyak. Sehingga kalau buat teman-teman yang mau lebih santai motorannya, teman-teman bisa mencoba via Malang atau lewat Tumpang. Nah, gitu. Itu namanya area Tumpang, arah Tumpang kan. Nah, di jalan raya Tumpang ini atau mungkin pintu dari Bromo ini ke arah Tumpang itu juga tidak kalah indah, sangat-sangat cantik. Jadi ini kita sekarang ini kayak berada lagi di atas bukit. Kita juga melihat pohon-pohon cemara, pemandangan-pemandangan yang hijau. Nah, ini beberapa footage area yang saya ambil. Jadi saya bersyukur banget gitu kan. Saya mengabadikan momen ini menggunakan kamera Insta360. Karena saya bisa melihat semua view sisi depan, sisi belakang, sisi samping. Nah, ini kalau teman-teman suka dengan area hijau gitu, bisa nih saya sarankan untuk mengunjungi Gunung Bromo atau wisata Bromo Tengger Semeru ini. Ya mungkin teman-teman kalau semisal tengah malam takut kesini naik motor sendiri mungkin bisa pagi. Atau mungkin teman-teman juga bisa. Atau teman-teman juga bisa menggunakan jasa layanan tour and guide. Banyak jasa layanan atau jasa tour untuk mengunjungi area Bromo ini. Nah, ini kita sedang melihat banyaknya jeep-jeep yang digunakan untuk ke area Bromo. Nah, ini teman-teman kalau mau ke Bromo bisa naik jeep juga bisa. Kalau yang saya alami sih, kalau teman-teman mau lebih santai atau tidak mau mengeluarkan tenaga lebih banyak, bisa menggunakan jeep ini.